Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Rampes. Perkenalkan, nama saya Andri Sutira, S1 Manajemen, S2 Ekonomi Islam. Saya aktif pengajar di Sekolah Tinggi Agama Islam Pelita Nusa, Bandung Barat, juga sebagai Ketua Program Studi Ekonomi Syariah. Selain itu, saya aktif di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung, bidang pengawasan koperasi. Demikian perkenalan singkat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bunda, aku lulus loh. Coba lihat. Nih. Oh iya, alhamdulillah. Mau dilanjutin kemana kuliahnya? Kalau bisa sih jangan yang jauh-jauh ya. Aku juga maunya gitu sih, tapi ada gak ya jurusan yang aku mau? Emang jurusan apa yang kamu mau? Ekonomi syariah. Oh iya, kemarin ada teman Bunda tuh ngerekomendasiin kuliah di sini aja. Nih ada jurusan yang kamu mau. Terus tempatnya juga deket sama rumah. Oh iya, Bun. Ya udah, besok kita langsung ke sana yuk. Ayo, boleh. Selamat datang di STAI Pelita Nusa Bandung Barat. STAI Pelita Nusa Bandung Barat sudah terakreditasi baik oleh BANPT loh. Berada di tempat yang strategis pusat kota Bandung Barat, mudah diakses fasilitas umum, tempat parkir yang luas, gedung 3 lantai, tempat kuliah yang nyaman, serta ada beasiswanya juga loh. Selain kelas reguler, ada juga loh kelas karyawan dan juga kelas hybrid. Nah, jadi buat kalian lagi nyari program beasiswa KIP, kuliah kesini aja. Di STAI Pelita Nusa ini ada 4 jurusan loh. S1 Ekonomi Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Hukum Ekonomi Syariah, dan yang terakhir ada S1 Manajemen Pendidikan Islam. Karena lagi banyak potongan biaya pendaftarannya, yuk daftarkan dirimu di STAI Pelita Nusa Bandung Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa bertemu lagi ya di mata kuliah Asuransi Syariah. Hari ini kita akan coba membahas kaitan dengan pengantar asuransi syariah. Minggu lalu kita sudah bahas kaitan dengan RPS, rencana pembelajaran selama 1 semester, dan juga kita sudah bahas kaitan dengan kontrak kuliah, kaitan dengan penilaian, kaitan dengan evaluasi, dan tugas-tugas yang nanti akan Anda pakai di 1 semester. Untuk tugas sudah diketahui ada beberapa hal yang mesti Anda laksanakan. Yang pertama, kaitan dengan tugas individu, tugas kelompok, ada UTS, ada UAS, dan nanti juga ada tugas mandiri. Baik, sekarang kita akan mulai pertemuan kedua ini kaitan dengan asuransi syariah. Baik teman-teman, ada yang sudah tahu asuransi itu apa? Ada yang sudah tahu atau belum pernah? Kehidupan sehari-hari kita sudah tahu ya, asuransi. Salah satu asuransi yang sering kita dengar di masyarakat kebanyakan asuransi kesehatan ya, asuransi kesehatan yaitu BPJS. Hari ini kita bahas sekilas kaitan dengan apa itu asuransi dalam perspektif Islam. Bahwa asuransi itu apa? Nah, selama ini kita sering tahu, sering dengar, tapi belum mengerti. Nah, secara garis umum ya, bahwa asuransi itu adalah sistem perlindungan finansial di mana seseorang membayar premi untuk mendapatkan jaminan atau ganti rugi di kemudian hari. Jadi misalkan ketika Anda ikut asuransi, Anda akan punya proteksi di kemudian hari, sehingga Anda akan mengurangi kerugian yang terjadi di kemudian hari. Nanti untuk kaitan dengan fungsi, macam-macam, dan jenis-jenis asuransi itu ada di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita sekarang fokus ke definisi. Dalam asuransi syariah, tentunya yang kita akan lebih kaji bahwa
kita mengenal beberapa terminologi khusus yang berbeda dengan asuransi konvensional. Nah, di asuransi syariah, terminologi yang pertama itu ada yang namanya tamin. Tamin itu apa? Tamin itu artinya memberikan rasa aman atau perlindungan. Nah, ini adalah konteks istilah umum yang dipakai dalam asuransi yang kita kenal di asuransi secara Islam. Nah, yang kedua, terminologi yang kedua itu adalah ada yang namanya takaful. Takaful itu apa? Takaful itu artinya saling menanggung atau saling tolong-menolong. Jadi bahwa dalam asuransi syariah, poin yang kedua itu harus saling tolong-menolong. Sehingga ada rasa untuk menolong dulu dalam hal berasuransi di asuransi syariah. Sehingga kita akan ada rasa melindungi sesama yang ikut berasuransi. Nah, berikutnya yang ketiga, terminologi yang ketiga itu ada yang namanya tabaru. Nah, tabaru itu apa? Tabaru itu kaitan dengan bahwa ketika kita melakukan tabaru itu adalah sumbangan atau hibah. Sehingga ketika nanti terjadi resiko di kemudian hari, uang yang kita itu akan bisa digunakan oleh orang lain yang terkena musibah. Sehingga kita tidak bisa meminta kembali uang yang sudah kita hibahkan. Otomatis uang yang kita sudah berikan kepada pihak asuransi, yaitu ya hibah. Anda harus secara sukarela bahwa uang Anda itu emang untuk membantu orang lain. Nah, berikutnya, terminologi yang keempat itu ada yang namanya mudharabah. Nah, mungkin kita sudah tahu ya, mudharabah itu kalau di fikih muamalah sudah banyak yang dipakai di lembaga keuangan, khususnya di perbankan. Nah, kalau dari syariah asuransi, itu dari sisi apanya mudharabah itu? Bahwa ketika kita ikut asuransi syariah, uang yang kita bayar premi itu akan hasilnya itu dibagi hasil dengan sesama anggota asuransi. Nah, itu beberapa terminologi yang biasa ada di asuransi syariah. Nah, berikutnya kaitan dengan bahwa asuransi dalam Islam itu dibangun oleh beberapa prinsip fundamental yang membedakan dengan asuransi konvensional. Yang pertama, itu ada yang namanya prinsip ta'awun. Nah, itu kan prinsip ta'awun itu adalah konsep saling membantu, saling menolong sesama anggota yang mengikuti asuransi syariah. Nah, yang kedua, itu adanya prinsip menghindari goror atau ketidakpastian. Kita tahu ya, ketika mendengar goror itu harus ditinggalkan karena tidak pasti. Seperti judi. Judi itu kan bagian dari goror ya, karena tidak pasti. Bisa menang dan bisa kalah. Dan di asuransi juga harus menghindari goror itu. Dan di asuransi syariah, usaha yang digunakan untuk diinvestasi biasanya usaha-usaha yang emang itu hasilnya pasti ya, tidak goror. Berikutnya, dalam asuransi syariah itu ada yang namanya prinsip menghindari riba. Nah, udah jelas ya, kalau ada lembaga keuangan, riba itu harus dihindari. Karena sudah jelas haram. Nah, di asuransi syariah, kaitan dengan operasionalnya itu benar-benar menghindari riba. Nah, berikutnya, itu ada yang namanya prinsip berkeadilan. Nah, dalam hal asuransi syariah, pengelolaan keuangan itu harus bersifat transparansi. Kalau sekarang sudah tidak transparansi lagi ya, yang kita kenal itu namanya keterbukaan informasi. Jadi pihak asuransi syariah biasanya dalam hal pengelolaan keuangan itu lebih terbuka. Apa yang didapatkan oleh anggota asuransi dan anggota perusahaan juga itu jelas dan tidak ada ditutup-tutupi oleh pihak perusahaan asuransi. Baik, nah berikutnya kaitan dengan
Kalau landasan syariahnya apa dalam hal pengelolaan asuransi syariah? Ada beberapa dalil yang disebutkan kaitan dengan pengelolaan asuransi syariah. Bahasnya bisa di pertemuan berikutnya. Ini kaitan dengan terkait dengan asuransi syariah. Kalau di Al-Quran, Al-Maidah ayat 2, itu kaitan dengan ta'awun tadi yang tolong menolong ya. Berikutnya ada di Quran surat Al-Hasyr ayat 18 bahwa isinya bahwa kita itu harus merencanakan masa depan sehingga kita akan tahu kalau ada hal-hal yang tidak bisa kita capai di masa depan, kita sudah mengantisipasi. Itu lebih kaitan dengan hadis tolong menolong dan hadis menghindari biaya. Teman-teman mahasiswa sekalian, itu beberapa poin kaitan dengan asuransi syariah yang akan kita lebih bahas secara komprehensif di pertemuan berikutnya. Kita ada 16 kali pertemuan, nanti bisa lebih dikolaborasikan kaitan dengan pemahaman asuransi. Mudah-mudahan di akhir nanti kita sebagai orang-orang yang bergerak di bidang ekonomi, khususnya syariah, bisa lebih memahami lagi kaitan dengan asuransi syariah, bahwa asuransi itu di Islam bukan sekedar produk keuangan, tapi bagaimana bahwa dengan ikut berasuransi kita menolong teman kita yang mengalami kesusahan. Dan di akhir evaluasi melalui post-test, apakah pemahaman Anda terkait dengan asuransi itu sejauh mana, nanti bisa kita lihat. Baik, itu beberapa poin penting yang kita bahas hari ini. Minggu depan kita akan coba bahas kaitan dengan konsep takaful dan retakaful. Mudah-mudahan nanti kelompok yang berikutnya tampil, mohon dipersiapkan untuk diskusi di minggu ketiga berarti ya. Baik, semoga materi ini bermanfaat untuk memahami konsep asuransi dalam perspektif Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.